Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Dela Wawi. Sahabat kreatif, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran jarak jauh akan menjadi permanen dan hybrid model yang beradaptasi dengan teknologi. Usai rapat kerja bersama Komisi 10 DPR kemarin di Jakarta, Nadiem Makarim menjelaskan pemanfaatan teknologi ini nantinya akan memberikan kesempatan sekolah melakukan berbagai macam modeling kegiatan belajar. Sahabat kreatif, menggunakan barang keluaran brand utama tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemakaian dan tidak jarang barang-barang tersebut juga bisa mendongkrak rasa percaya diri pemakai. Salah satu pemakai barang KW, Heru, mengatakan untuk mencapai segala sensasi tersebut banyak orang yang rela membayar harga yang mahal agar memiliki barang yang mereka dambakan. Pada saat yang sama, para pelaku usaha baik besar dan kecil menangkap peluang besar dengan membuat barang tiruan. Sahabat kreatif, sejak virus corona mewabah, fungsi rumah tidak lagi sekedar tempat tinggal, tapi juga untuk tempat bekerja juga belajar. Manajer Direktur Strategi Bisnis Alim Gunadi mengatakan, kembalinya tren hunian bergaya tradisional di rumah nantinya akan memiliki ruang lebih banyak seperti ruang kerja, ruang olahraga, dan ruang terbuka. Itulah tadi info sekitar Kota Palembang bersama saya Dela Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. He's such a nice boy, so well-mannered. He's so much better than the last one you brought around. Please and thank you, everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best she's found. The moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew she keep me so far from you, if your mother knew all the things we do. Sneak out the window, bed stuffed with pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benzo, holding the friend zone. We've been hiding since the time they forgot tonight. The moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew she keep me so far from you, if your mother knew all the things we do. Next time when she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now you're dirty, wants to kill me. Next time that she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now you're dirty, wants to kill me. If your mother only knew the moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew she keep me so far from you. Next time when she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now you're dirty, wants to kill me. Next time that she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now you're dirty, wants to kill me. If your mother knew all the things we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew all of the things that we do. Ibu Pertiwi memanggil.
91,6 Pro FM, suara kreativitas sahabat kreatif pukul 10 waktu Indonesia Barat di Belajar RRI. Yeay, akhirnya balik lagi nih di Belajar RRI. Kira-kira mata pelajarannya apa ya hari ini? Nungguin gak sih dari tadi? Nah, buat sahabat kreatif, nanti yang mau ikutan tanya-tanya bisa di WhatsApp kita di 0821 7927 90 atau juga kita bakal live di akun YouTube kita di RRI Palembang ya. Nah, kalau gitu sebelum kita kenalan sama guru kita untuk pagi hari ini, kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. 91,6 Pro FM, suara kreativitas Toto and Star with by Corona. Ayo dong Corona, hus menjauh gitu ya. Nah, sekarang kita lagi di Belajar RRI. Aku mau kenali dulu guru kita yang akan hadir untuk pagi hari ini. Kita mata pelajarannya bahasa Inggris. Siapa ya? Dari sekolah mana ya? Nah, aku kasih cluenya. SMA Negeri 4 Palembang. Kira-kira yang lagi denger ini ada siswa-siswi dari SMA Negeri 4 Palembang. Kalau gitu kita langsung aja ada Mem Sri. Assalamualaikum Mem Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mem Sri untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mem ya. Lagi di mana nih Mem? Lagi di rumah. Lagi di rumah, oke. Nah nih sahabat kreatif, untuk pagi hari ini kita di Belajar RRI bersama Mem Sri. Ini dari sekolah SMA Negeri 4 Palembang dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kalau kalian yang mau ikut tanya-tanya bisa melalui WhatsApp kita di 087899650916 atau juga kamu bisa melalui akun YouTube kita di RRI Palembang. Ini yang nonton udah rame banget, udah kurang lebih 67 yang nonton. Wih keren banget nih. Oke kalau gitu Mem Sri, untuk pertamanya kami persilakan untuk Mem Sri memberikan mata pelajaran bahasa Inggris. Silakan Mem. Terima kasih kepada Pak. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada, khususnya pelajar yang bekerja di rumah dengan berbagai kegiatan pembelajaran ini. Tahun ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini masih kita diberikan kesehatan oleh-Nya. Bersama saya, Mem Erni, dipandu dengan Kak Dila Wiswawi sebagai operator, kita akan belajar bahasa Inggris melalui media on air di RRI Kota Palembang. Sebelum kita memulai pelajaran tahun ini, pendengar RRI, khususnya anak-anak yang kami sayangi,
untuk terlebih dahulu mempersiapkan buku latihan, pena, dan kamus. Anak-anak ibu yang saya sayangi, tentu anak-anak pasti pernah mendengar cerita legenda, baik itu dari Sumatera Selatan atau daerah lainnya. Setelah Anda membaca, anak-anak sekalian membaca atau mendengarkan cerita, pasti mereka akan merasa terhibur, mendapat suatu pelajaran, atau juga akan memunculkan suatu perasaan bagi anak-anak itu sendiri, baik perasaan sedih, kecewa, atau yang lainnya. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, kompetisi pada hari ini kita akan mempelajari pemahaman khususnya bacaan naratif teks yang bertema legenda. Kesempatan ini, Ibu akan menyajikan tentang legenda yang Ibu ambil dari legenda daerah kita sendiri, yaitu Sumatera Selatan. Sebelum kita mendengarnya, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang what is narrative. Naratif teks dalam bahasa Indonesia berarti narasi anak-anakku sekalian. Kalau ditanya definisinya, tentu anak-anak akan bertanya, apa itu definisi dari naratif? Naratif is a text to tell a story. Suatu cerita yang menceritakan suatu cerita. Of course, the story can realistic, fantastic, or a mix of both. Tentu ceritanya bisa realistik, fantastik, atau both. Atau dengan kata lain, anak-anakku sekalian, cerita naratif ini bisa cerita nyata atau bisa cerita hanya hayalan saja. Oke, anak-anakku sekalian, apa tujuan kita setiap membaca? Tentu anak-anak punya tujuannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the purpose of narrative. Fungsi utamanya hanya untuk entertain bagi anak-anakku, yaitu menghibur anak-anak untuk membaca tersebut. Tetapi ada juga diambil dari fungsi dari naratif itu sendiri. Yang pertama, teach the reader moral lesson and certain feeling to the reader. Yang artinya anak-anakku sekalian, selain memberikan hiburan kepada si pembaca, dia akan memberikan pembaca itu suatu moral lesson, yaitu suatu pelajaran, dan juga memunculkan perasaan setelah anak membaca cerita tersebut, apakah perasaan happy, sad, or neither. Oke? Nah, di dalam menulis naratif ini ada 4 peraturannya. Yang pertama, there is 5 peraturannya. Adanya orientation pada genre structure, complication, resolution, reorientation, sama code. Jadi anak-anak ketika mendengar cerita naratif teks tidak langsung begini-begini, semua ada aturannya. Ya pertama adalah generic structure yang Mem sebutkan tadi. Kalau ditanya Mem apa itu orientation? Kalau orientation gampang sekali, easy to see my students. Hanya lihat saja dari beginning of the story, awal dari cerita, itulah namanya orientation. Dia akan menanyakan tentang where, when, atau siapa pelaku dari cerita itu. Kalau complication, artinya masalah, problemnya. Dia akan berada pada paragraf yang kedua, in the middle of the text. Jadi di situ akan muncul paragraf yang menumbuhkan tentang problem. Apakah even 1, even 2, or even 3. Setelah ada problem, of course ada resolution anak-anakku. Nah, resolution itulah yang tempat menyelesaikan permasalahan. Setelah permasalahan selesai, maka akan ada ending. Apakah masalah itu berakhir happy, sad, or another? Dikatakan reorientation. Setelah mendapatkan kesimpulan, maka akan mendapatkan moral lesson yang mengubah karakter si pembaca. Dari jahat menjadi baik, dari nakal menjadi nurut. Itu dikatakan dalam menggunakan koda. Anak-anakku sekalian menggunakan untuk generic structure, kita juga harus tahu dalam naratif teks adanya grammatical feature. Grammatical feature atau linguistic feature, aturan grammarnya. Jadi setiap anak-anak akan menceritakan atau menulis suatu karangan tentang naratif teks itu menggunakan tenses past tense. Yang kedua, menggunakan action verbs. Action verb yaitu feeling, telling, ataupun saying. Menggunakan connector dan juga compound and complex sentence. Of course, all my students, tentu anak-anakku sekalian, sudah tahu contoh salah satu dari naratif teks. Salah satunya, contohnya misalnya, myth, fairy tale, legend, short story, or another. Tapi pada kesempatan ini, Mem Erni akan mengajarkan kalian tentang pelajaran naratif teks yang bertema legenda tentang legenda dari Sumatera Selatan.
Marilah anak-anakku sekalian, dengarkanlah wacana ini, mendengarkan bacaan naratif teks dengan judul The Better Tongue and the Four Eyes. Story carefully. The Bitter Tongue and Four Eyes. Once upon a time, somewhere around South Sumatra, in a place called Banding Agung, there lived two mighty warriors. They were quite famous and well respected by the people around Banding Agung, including their contenders. They were notable, called as the Bitter Tongue and the Four Eyes. One day, the Bitter Tongue came to meet the Four Eyes. He declared with all his might, "Oh, the Four Eyes, I hear the hearsay about what a great warrior you are. But I believe that you are still out of my league," said the Bitter Tongue confidently. Feeling displeased by the Bitter Tongue's arrogant declaration, the Four Eyes reacted not less arrogant. "Who? You don't know what you are talking about. What do you think you are? Do you think that you are the greatest of all? Then you don't know me, my friend. What about the jewel? The Four Eyes." Day after day, night after night, the time of duel had finally arrived. It was the Four Eyes who took the first turn. He was not called the Four Eyes for nothing. It was needed a very capable alias for him. He does have four eyes in his, two eyes on his face, and two more the bare of the head. The Bitter Tongue climbed the pine trees carefully and succeeded to trim the plum sugar. Meanwhile, the Four Eyes pitched down below the clump of the plum tree, but swept the eyes the back of the head and succeeded in dogging plum sugar, which had been cut by the Bitter Tongue for a head. He was safe and sound at last. Upon reaching the top of the palm tree, the Four Eyes stripped down the plum sugar and flew right away. The Bitter Tongue, who didn't know that plum sugar had been cut by the contender, came up facing down under the plum tree. There the body tragically hit by the power. He died instantly. The Four Eyes forward, but why he called the Bitter Tongue? What he was really had a Bitter Tongue what? He wondered to himself. Wait a second. What is really bitter? The Four Eyes wondered and Andy touched the Bitter Tongue with his index fingers. He licked the finger with it, touched the tongue fiercely, without any suspicion whatever. Isn't that terribly bitter? He whispered to himself. Unfortunately, he never knew this particular lick would become the sister of his own life. The Bitter Tongue counted on the fact that reputation contained into the Bitter Tongue as life. It's smattery, bitter, and directly that kill and Four Eyes long after the picture. The Four Eyes fell down the ground to find the Bitter Tongue dead body. In spite of the fact they both have amazing skill and power to be called the greatest warrior, they died due to one very particular mistake. A mistake which considered pity the most their own fate. The Bitter Tongue who feel greatest never surpassed greatest warrior, and the Four Eyes understanding the contender even though his contender was really dead. Their body was buried near the edge of Danau Ranau, and Wade is known one of the most popular tourist destinations in Indonesia, with a breathtaking view and riches of the culture, including the legend about the Bitter Tongue and the Four Eyes. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah mendengar dari bacaan tersebut, Mim akan mengajukan dua pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan The Bitter Tongue and the Four Eyes. The question is number one. Catat ya anak-anakku, pertanyaan pertama. According to the story, what is the narrative in general and mention the other characters of the South Sumatra legend? I say ya, pertanyaannya, menurut cerita, apa yang dimaksud dengan naratif teks secara umum dan sebutkan contoh legenda di Sumatera Selatan.
Nomor 2, the second one, what is the moral lesson from this story after you hear the story? Apa moral lesson yang didapat dari cerita bacaan yang kamu dengar? Oke, Mem tunggu jawabannya. Thank you. Oke, nanti kita balik lagi bersama Mem Sri dengan mata pelajaran kita bahasa Inggris untuk hari ini. Tapi nanti kita akan terima telepon juga buat yang ingin langsung jawab pertanyaan dari Mem Sri tadi. Tapi kita dengar dulu ada lagu dari Project Pop Gara-Gara Ada Corona. Tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Pedoman kerja bagi perusahaan di masa tatanan kehidupan baru. Perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19. Perusahaan memberi kebijakan prosedur setiap ada kasus dicurigai COVID-19. Menyiapkan protokol kesehatan untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Meniadakan lembur. Pekerja wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya juga selama beraktivitas. Jika memungkinkan, pekerja diberikan suplemen daya tahan tubuh. Melakukan pembersihan area kerja setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu, tangga, tombol lift,
dan alat kantor bersama. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan rutin membersihkan filter AC. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70%. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan dengan benar. Dan menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat tulis, alat makan, dan lain-lain. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kenyang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas masih di Belajar RRI bersama Mem Sri dari Sekolah SMA Negeri 4 Palembang dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Mem Sri. Halo. Masih semangat Mem Sri? Semangat ya. Kalau gitu boleh dilanjuti dulu Mem Sri. Silakan Mem Sri. Oke. Mem menunggu jawaban dari pertanyaan yang melemparkan tadi kepada anak di rumah. Oke. Pertanyaan yang pertama, tapi tentang cerita berdasarkan. Oke, kita terima teleponnya Mem ya. Oke. Baik, silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari Mem 0821 7927 9090. Halo, selamat pagi. Halo. Sama siapa di mana nih? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Oke, kita putus dulu ya Mem ya. Oke. Nanti silakan coba ikutan telepon lagi di 0821 7927 9090 dengan pertanyaan Mem yang sudah Mem kasih tadi ya. Mem bisa dilanjuti lagi Mem? Oke. Ini bisa kita lanjutkan kembali dari cerita tadi, bisa kita simpulkan bahwa sifat lidah dan Sumatera 4 yang berasal dari Sumatera Selatan itu berada di posisi dibanding Agung. Nana harus tahu ya bagaimana sifat lidah, bagaimana sifat 4 mata sehingga mereka berkelahi, sehingga tidak ada untungnya dari situ karena mereka memegang ego sendiri-sendiri, menyombongkan diri sendiri-sendiri. Oke, tunggu jawabannya. Oke, langsung aja. Halo. Halo. Dengan siapa nih? Halo. Michael? Kelas berapa Michael? Oke, silakan jawab Michael.
turun banget deh. Oke, ini langsung. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau misalnya nomor 1 belum bisa, silakan nomor 2 yang bisa saja. Nomor 2. Halo, Michael sudah jawabannya? Oke. Michael jawab nomor 1. Oke. 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 Ini kita, Mem ini langsung Mem jawab atau gimana Mem? Kita terima telepon satu lagi atau Mem langsung jawab pertanyaan nomor 1 dulu? Saya jawab dulu nomor 1 dulu ya. Boleh, silakan Mem. Oke. Kalau sudah benar jawabannya, dikatakan bahwa genetik naratif itu secara genetikal itu suatu story ya, katanya tell about the story. Oke, itu menceritakan suatu cerita. Lalu legendnya ya, oke. Katanya nada dari The South Sumatera Legend. Oke, very good. Karena banyak sekali ya legend naratif dari Palembang yang perlu anak-anak sekalian ketahui. Tidak hanya saja Bagus Kuning atau Ampera Bridge, masih banyak lagi legenda-legenda seperti Pulau Kemarau dan lainnya. Oke, the next go on. Number 2, Memori tunggu. Oke, silakan di 082179279090 yang ingin menjawab pertanyaan dari Mem Sri. Ditunggu nih. Ini kira-kira untuk Michael tadi nilainya berapa ya Mem ya? 100 nggak nih Mem? Tidak bisa dikatakan 100, karena dia penjelasannya harus kebakaran. Tapi udah bagus, 65 sudah bisa dikatakan. Oke, udah bagus nih ya. Nanti belajar lagi Michael ya. Oke, silakan di 082179279090. Ini yang nonton banyak banget, kurang lebih ada 96 yang nonton ya. Kita absen dulu ya Mem ya. Ini oke, kita terima telepon dulu di 082179279090. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Sama siapa di mana nih? Maulidia Elvira. Sama siapa? Maulidia Elvira. Maulidia ya? Elvira. Oke. Elvira kelas berapa Elvira? Kelas 10. Kelas 10. Oke, Elvira silakan jawab pertanyaan dari Mem. The moral lesson of the story of the bitter tongue and the four eyes is that we shouldn't be arrogant, and the knowledge we have should be used to help and do good to others, not to boast, because the vanity will only bring disaster. Okay, very good, Mauli. The answer, you have a critical thinking. Sudah bisa dijawabnya dengan critical thinking. Okay, 100 for the Mauli. 100, wow, tepuk tangan dulu dong buat Elvira. Keren banget Mauli. Iya. Oke. Karena Mauli sudah bisa jawabnya menggunakan using on center. Gunakan kalimat sendiri dalam bahasa Inggris. Oke, jawabannya sudah benar. Dan mungkin sesi pertanyaan ini sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya kembali, kita buka kembali ya untuk masalah the better tongue and the four eyes. Oke, nanti yang mau tanya-tanya silakan di 082179279090 via telepon atau juga kamu bisa langsung di channel YouTube kita di RRI Palembang. Mungkin kita break lagi, Mem, atau Mem mau ada telepon lagi nih, Mem. Kita terima telepon dulu ya, Mem ya. Halo, selamat pagi. Halo. Mem, tadi mau bertanya enggak? Halo. Mau bertanya? Mau bertanya, dengan siapa di mana nih? Yang mau dengan siapa? Elvira. Dari Elvira. Yang di mana? Elvira di mana Elvira? Halo. Elvira di mana? Iya. Kamu di mana nih? Elvira. Pertanyaannya sekarang.
Maaf sebelum. Pertanyaannya apa nih Elvira? Berdasarkan nomor soal nomor 2 sebelumnya yang mengenai moral lesson, apakah mencari sebuah moral lesson dalam suatu Elvira? Halo? Oke, Mem, ini pertanyaan dari Elvira mengenai berdasarkan pertanyaan nomor 2 sebelumnya mengenai moral lesson. Silakan, Mem. Oke, tentang moral. Mungkin Molly atau Elvira tadi, mungkin dia bertanya, karena moral lesson itu didapatkan dalam bacaan, itu akan berkaitan dengan membaca dan berpikir kritis. Mungkin Elvira itu akan menanyakan bagaimana membaca dan berpikir kritis itu, karena di kelas 13 sekolah itu memang sekarang diajarkan siswa untuk membaca dan berpikir kritis. Jadi kita saksikan suatu wacana bacaan naratif di mana anak itu harus menjawab menggunakan ide sendiri. Itu yang dikatakan membaca dan berpikir kritis. Jadi dia tidak hanya membaca asal bla 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 bla, tetapi harus mengaitkan apa isi dari bacaan itu dari paragraf 1 dengan paragraf 2. Lalu menjawabnya kalau masih all text-nya, ya juga yang lama cara baca, terus saja menjawab tanpa mengandung arti dari bacaan tersebut. Dan memberikan pertanyaan juga, mereka setelah waktu dulu. Misalnya, what is the title? Kalau what is the title, otomatis setiap anak sambil membaca saja sudah tahu jawabannya di atas pada judulnya. Tapi kalau sekarang, kita akan menggunakan metode critical thinking kalau kita belajar mengenai cara riset, yaitu dengan cara membaca dan berpikir kritis. Yang didapatkan juga apa moral lesson-nya. Itu tidak terkena di dalam teks bacaan, tapi seperti si Mauli tadi, menjawab menggunakan kata-kata sendiri, ide mereka sendiri. Itu Mbak, tentang penjelasan membaca dan berpikir kritis yang ditanyakan oleh Mauli. Oke, Mem, ini ada via telepon lagi ya, Mem ya? Di 082179279090. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih? Dengan Fatur. Fatur, kelas berapa Fatur? Kelas 10 IPA 4. 10 IPA 4 ya? Ya. Oke, silakan Fatur. Jadi mau nanya itu language features dari narrative text itu apa saja? Oke, segitu aja? Iya, segitu aja. Oke, terima kasih Fatur. Silakan Mem. Oke, berikut Fatur ya. Di dalam membuat atau membaca naratif teks, tadi Fatur sudah mendengar penjelasan Mem bahwa adanya generic structure. Sekarang disampaikan oleh Fatur apa saja language feature. Language feature itu adalah tatanan peribahasanya. Jadi waktu kita akan membaca atau membuat karangan naratif teks, harus menggunakan 4 poin. Number 1, tenses yang digunakan harus past tense because it is the last of time. Jadi dia mengatakan long time ago. Berarti sudah past tense karena sudah berlalu. Jadi gunakan tenses past tense, bukan tenses yang lain. Tentu Fatur sudah tahu kalau past tense itu ada 2 kan. Pertama menggunakan to be, yang kedua menggunakan verb. To be menggunakan was dan were, kalau menggunakan verb kedua. Kasih menggunakan kata yesterday, last time, the last time, long time ago, 10 times ago, itu gunakan past tense dalam tensesnya. Yang kedua, kita menggunakan action. Apa itu action verb? Action verb yang menggunakan feature, pemilihan panca indera, ya tentang feeling, thinking, saying, jadi perasaan happy, sad, and another. Gunakan kata connector misalnya, once upon a time, and then, after that, itu dikatakan connector. Kalau compound sama complex sentence, menyambungkan. Karena naratif tadi, adanya paragraf 1, paragraf 2, 3, harus ada kata penyambung. Misalnya, once upon a time, there was a big lion, and suddenly, nah disitulah dikatakan
compound, and complex sentence. Understand, Pak Pilot? Oke, this is penjelasan dari Mem Erni. Oke, Mem. Kita terima telepon lagi ya, Mem ya. Ini, Mem, ada jawaban dari WhatsApp kita. Ada Marsha Cahyarani dari SMA Negeri 4 katanya ingin menjawab nomor 1, katanya the example of narrative text from South Sumatra are legenda Pulau Kemarau and legenda Bagus Kuning. Thank you katanya. Oke. Marsha, very good, 100. 100, oke. Silakan yang ingin bertanya langsung bersama Mem Erni ya. Dia tadi panggilnya Mem Sri. Oke, Mem Sri Erni Wijaya SPD MPDI di 0821 7927 9090. Ini yang udah nonton rame banget. Kita sapa dulu, ada Ahmad Bintara Mansur, ada Esmeralda, terus juga ada Ramadan Saputra, Niken Angela. Terus masih banyak lagi ya. Kita terima telepon dulu di 0821 7927 9090. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Mbak. Dengan siapa di mana nih? Michael tadi, Michael. Oke, Michael. Silakan, Michael. Ini mau nanya, Mbak. Silakan, Michael. Tadi dari apa yang telah dijelaskan Mem Erni tadi, bahwa struktur dari narrative text, in a narrative text general structure, there are orientation, complication, resolution, reorientation, and coda. But the orientation and coda is optional. This lead to most narrative text not having a coda or coda and reorientation. Because of it, us students don't have a deep understanding of what a reorientation and coda is. What I would like to ask is, what is the definition of reorientation and coda? Oke. Siapa namanya ini? Michael. Oh, Michael. Halo. Very good, Michael. Jadi pertanyaan Michael, apa itu yang dimaksud struktur reorientation dan coda di dalam narrative text? Oke, very good. Sudah brave untuk speak in English ya, menanyakannya. Oke, that's good. Oke, Bikman dan anak-anak sekalian, ini akan jelaskan bahwa generic structure dalam naratif itu sebenarnya ada 5 poin. Benar dikatakan pada teman kamu, adanya orientation, complication, resolution, reorientation, and coda. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sekalian masih kelas 10, hanya dipakai sampai 3 poin. Orientation, complication, resolution. Nanti kalau naik kelas 11, dimasukkan pelajaran reorientation, tapi dimasukkan kembali kelas 12, coda. Sehingga belajar itu bertahap step. Sekarang Mary akan jelaskan. Sebenarnya apa reorientation? Itu ending dari story. Jadi kalau ending dari story, seperti si Pahit tadi, ending dari story-nya adalah apa? Yaitu endingnya bahwa mereka itu merasa kuat sendiri dan selalu menganggap remeh orang lain, kesombongan pada diri sendiri. Jadi mereka bertarung dan meskipun salah satunya ada yang meninggal duluan pertama sekali, lalu disusul dengan yang keduanya, ini karena akibat ego yang tinggi. Nah itu reorientasinya. Akibatnya apa? Sama-sama meninggal. Kalau si Pahit tidak meninggal karena tertimpa pohon kelapa, kalau yang si empat mata tadi, yaitu kena racun dari mulut lidah dari si Pahit lidah. Karena kesombongan masing-masing. Inilah dari katanya reorientation endingnya. Lalu kalau kodenya, apa kodenya? Setelah anak-anak membaca, Mikael membacanya tadi, akan timbul bahwa inilah akibat kesombongan. Maka akan mengubah the character, moral the reader can be saved. Jadi dari kita ambil bahwa kita tidak boleh sombong, kita harus tidak boleh arogan, ya, harus sabar. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan dengan hati dan pikir yang tenang, bukan emosional. Itulah kodenya, mengajarkan kita untuk tidak sombong. Understand all ini, Kyle?
Oke, itu jawaban dari Mem Erni. Oke, sudah dijawab ya sama Mem Erninya. Dan silakan buat teman-teman lagi yang mau bertanya maupun dari SMA Negeri 4 Palembang ataupun dari sekolah lainnya di 0821 7927 9090 sampai mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi Mem, kita break dulu sebentar ya Mem ya. Oke, kita dengerin dulu lagu yang ini spesial buat kalian semua, ada Denda dengan bersama RRI Melawan Corona. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan, ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif, masih di Belajar RRI bersama Mem Erni dari SMA Negeri 4 Palembang dengan mata pelajaran kita bahasa Inggris. Mem Erni. Halo. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp kita nih. Ya. Assalamualaikum, katanya saya Fitzi di Kenten. Mau tanya Mem, gimana caranya biar mudah dalam pengucapan dalam bahasa Inggris serta mudah menghafal kosakata baru? Terima kasih Mem. Oke, akan Mem jawab ya. Caranya mudah sekali mengingat kosakata itu ya. Cara mengucapkannya, kita melevelkannya menulis dulu. Kalau tidak bisa langsung membaca, misalnya tulisan book.
Tulisannya kan BOOK. Nah, kita tulis secara Indonesia dulu di bawahnya. Book, book, book. Jadi memorize terus di otak kita. Dan kita tidak boleh takut. Jadi untuk bisa kita melancarkan ngomong bahasa Inggris itu kita punya harus braveness. Kita tidak boleh takut bahwa kita salah. Karena for the foreign people, need always correct. Tidak selalu orang asing itu benar berbicara bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus punya braveness, culture-nya kita harus beranikan. Dan bagaimana supaya kita menambah dalam pocket kita? Untuk melatihnya, everyday-nya, kalau kita melihat sesuatu di dalam bahasa Inggris, ya, melihat pena, jangan berpikir itu pena, kita langsung pikirkan di kita, oh itu pen. Satu lagi kita lihat lagi paper. Jadi dengan keseharian kita melihat benda, mencoba kita mengucapkannya atau menghafalkannya dalam bahasa Inggris, otomatis sudah bertambah di dalam otak kita vocabulary tentang bahasa Inggris. Jadi menambah vocabulary itu bukan pada saat belajar bahasa Inggris saja, baru belajar nambah, tidak. Keseharian bisa kita lakukan. Begitu juga bahasa kita mengucapkan bahasa Inggris, kita jangan takut-takut. Jadi kalau Sina ketemu pena, kita katakan, oh, pen, hit directly. Itu metode cara supaya kita bisa mengingat vocabulary dan melatih pronunciation yang benar. Itu saja, Adela. Oke, kita absen lagi yang ada di YouTube. Ada Adrian dari IPS 1 yang sudah ikutan absen nih. Terus juga ada Marsha Cahyarani, ada Michael Geraldine Wijaya. Terus juga selamat pagi juga buat Ahmad Bintara Mansur. Ada juga Tri Agung Wiradika Yuda. Terus masih banyak lagi nih yang sudah ikutan di akun channel kita. Mungkin karena waktu juga udah mepet nih, mungkin Mem Erni bisa menambahkan pemaparan tentang kita untuk hari ini nggak? Silakan Mem. Oke, saya akan memberikan kesimpulan buat anak-anakku sekalian. Setelah kita belajar singkat melalui media on air di RRI Kota Palembang, dan akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian untuk gemar membaca, baik itu berupa bacaan ilmu pengetahuan atau bacaan yang lain. Dengan cara membaca, Mem yakin anak-anak akan masih banyak mendapatkan manfaatnya. Misalnya tadi, tidak tahu cerita tentang si Taidida, akhirnya tahu cerita tentang Taidida, mendapatkan pengetahuan, hiburan, juga moral lesson bahwa kita tidak boleh sombong dengan siapapun. Baiklah anak-anak ibu yang disayangi, ya. Sebelum ini berakhir, Ibu akan memberikan tugas dulu di rumah buat anak-anak, yaitu membaca cerita-cerita legenda dari Sumatera Selatan bersifat naratif dalam bahasa Indonesia. Misalnya ceritanya tentang Bagus Kuning, Kemarau Island, Ampera Beach, atau lain-lainnya, yang tujuannya apa anak-anakku sekalian? Yaitu mengisi waktu luang anak saat stay at home di pandemi ini. Oke? Baiklah anak-anak sekalian, akhir kata, Mem ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita dapatkan ada manfaat bagi anak-anakku sekalian dan bagi kita semua. Terima kasih, bermanfaat bagi dunia maupun daerah nanti. Akhir kata, Mem ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mem. Mem Erni yang sudah memberikan paparan kita mengenai mata pelajaran bahasa Inggris bersama Mem Sri Erni Wijaya SPD MPDI dari guru SMA Negeri 4 Palembang. Terima kasih banyak buat sahabat kreatif, buat teman-teman yang sudah nonton. Tadi ada yang sedikit ini ya. Buat Retno Dwi Arianti katanya sudah dari 1 jam yang lalu. Oke, aku sebutin ya. Pokoknya semuanya terima kasih buat yang sudah nonton. Dan maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin satu persatu nggak bisa disebutin namanya ya. Nanti kita balik lagi hari Senin untuk dibelajar RRI dengan mata pelajaran lainnya. Kalau gitu aku pamit sebentar aja, karena bakal ditemani bareng aku sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap dengeri Pro FM, Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud
apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.